Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washibihi wa mawala. Amma ba'du. Sebagaimana yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa saya akan coba melakukan monolog atau diskusi terhadap diri saya sendiri, ya. Kemudian membahas satu persatu isu yang menurut kita menarik untuk dibahas. Pertama, berkaitan dengan Yayasan Pamong Astabrata. Pertanyaan pertama, apa itu Yayasan Pamong Astabrata? Mari kita bedah. Yayasan Pamong Astabrata adalah sebuah yayasan yang dibentuk tahun 2018 secara legal, ya, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor 0001557 AH 0104 tahun 2018 dengan NPWP 841075682412000. Namun sebelum dari tahun tersebut, perkiraan tahun 2017 ataupun 2016, ya, sudah ada memang gerakan sosial kemanusiaan. Nah, baik Pamong Astabrata maupun gerakan sosial kemanusiaan yang sifatnya insidental itu lahir dan berkembang berdasarkan inisiasi dan semangat solidaritas Purna Praja. Ya, bagi yang belum tahu Purna Praja itu apa, Purna Praja adalah nama lain atau istilah bagi alumni Sekolah Tinggi Pamong Prajaan atau alumni STPDN, IPDN maupun IIP. Ya, di atasnya lagi ada APDN, di atasnya lagi ada KDC dan lain-lain. Ada OSPIA, ada MOSPIA dan lain-lain. Tapi generasi tersebut tentu saja tidak masuk dalam kegiatan hari-hari ini. Nah, khusus untuk generasi APDN, STPDN, IPDN itu banyak diantaranya yang memiliki passion atau ketertarikan atau panggilan empati dalam bentuk gerakan. Nah, mereka-mereka ini kemudian baik secara pribadi maupun beberapa di antaranya itu melakukan konsolidasi dan kerja bersama yang awalnya menggunakan metode insidental, menggunakan rekening pribadi, sounding kampanyenya sifatnya sederhana dan lain sebagainya. Ada kasus Purna Praja mendapat atau membutuhkan bantuan, maka inisiasi untuk penggalangan informasi yang kita sebutnya kampanye ataupun penggalangan dana itu kemudian dilakukan. Nah, seiring dengan waktu pada tahun 2017, ya, dan tahun-tahun sebelumnya, kristalisasi kegiatan ini khususnya bagi kepedulian Purna Praja yang mendapatkan ujian musibah ataupun membutuhkan bantuan, itu kemudian difikirkan untuk dilakukan legalisasi. Karena kegiatan sosial apapun namanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sejauh yang diketahui oleh komunitas ini itu membutuhkan catatan atau pertanggungjawaban atau administrasi yang juga mumpuni, di samping dengan niat baik untuk memberikan peran atau bantuan yang bersifat sosial kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2017, ya, setiap angkatan Purna Praja sejalan dengan yang tadi dijelaskan sebelumnya itu menginisiasi atau mengampu atau mengakomodasi dan mengkonsolidasi bantuan, ya, itu dengan kacamata angkatannya masing-masing. Ini memiliki kendala ketika berhadapan dengan angkatan. Kalau disebut angkatan ini berarti tahun lulusan. Jadi misal kalau angkatan 2002 maka berarti tahun lulusannya 2002. Kalau angkatan 2004 maka angkatannya adalah berarti 2004 dan tahun lulusannya 2004. Oke. Nah, kembali lagi kepada case bantuan sosial tadi, maka penggalangan informasi, kampanye, kemudian penggalangan bantuan dalam bentuk donasi hanya bersifat eksklusif pada angkatan tersebut dan seterusnya. Oke. Lalu pada 2017 ini, ya, beberapa kali kami sebutkan 2017, kita mendiskusikan bagaimana supaya sudut pandang bantuan kemanusiaan meskipun ada nilai eksklusivitas Purna Praja di dalamnya, ya, tapi mengabaikan aspek angkatan. Jadi angkatan mana saja berhak mendapatkan bantuan dari angkatan
mana saja. Jadi misalnya angkatan 2012 sama berhaknya mendapatkan bantuan dari angkatan sebelumnya 2018, 17, 2004, 2002 dan lain-lain kepada angkatan 2019 ini. Nah, inilah yang kemudian membentuk dan menghimpun diskursus yang kemudian terbangun di antara beberapa orang di dalam komunitas ini. Lalu diantaranya juga ada beberapa purnapraja yang secara pribadi melakukan gerakan-gerakan sosial yang sudah eksis di daerah atau di tempat pengabdian masing-masing, seperti di Aceh, ya, kemudian di Bengkulu, ada di Bangka Belitung, ada juga di NTB, ada juga di Papua atau di kemudian Maluku dan lain-lain, yang secara terpisah, secara pribadi dengan komunitas atau karang taruna masing-masing. Nah, si purnapraja tadi leading kegiatan sosial kemanusiaan atau sosial kemasyarakatan. Nah, ini semua membentuk kristalisasi keinginan kita atau komunitas ini menjadikan soliditas dan solidaritas empati purnapraja dalam bentuk lembaga yang legal. Lalu dimulai dari akhir 2017 dilakukan penyusunan dokumen legal, dan 2018 tepatnya Februari itu merupakan bulan kelahiran Yayasan Pamong Astabrata, yang orang-orangnya adalah para purnapraja yang memiliki passion tadi disebutkan, kemudian keinginan dan panggilan empati dalam bentuk aksi di sosial kemanusiaan. Itu Yayasan Pamong Astabrata. Selanjutnya, kenapa Pamong Astabrata? Baik, berkaitan dengan pilihan nama, kembali kepada 2017 tadi, ada satu komunitas yang merupakan gubahan dari angkatan 22, tepatnya lulusan berarti 2015. Nah, mereka melakukan inisiasi khususnya di Kementerian Dalam Negeri, ya, yang merupakan ASN di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian rekan-rekan kita ini angkatan 22 dan lulusan 2015 tadi itu melakukan inisiasi berupa kegiatan kemanusiaan yang sifatnya level angkatan. Lalu mereka menggunakan nomenklatur Pamong Foundation atau Yayasan Pamong. Nah, ini menarik karena beliau terinspirasi di satu lembaga nirlaba di luar sana yang kita mungkin tidak perlu disebutkan di sini, tapi kita bisa terbayang ada istilah foundation, Pamong Foundation. Bagus sekali namanya dan cukup nyentrik untuk mendapatkan perhatian. Lalu karena tadi yang disebutkan di awal di scene pertama, apa itu Yayasan Pamong Astabrata, maka kenapa Pamong Astabrata namanya? Karena ini diadopsi dari nama itu. Dengan bergulirnya diskusi, kemudian diskursus yang berkembang, dan semangat kemanusiaan yang lebih besar dibanding dengan semangat kegiatan perangkatan, maka nama dan semangatnya ini dalam tanda kutip, ya, quote unquote, itu dihibahkan, ya, diwakafkan kepada yang nanti kita sebut dengan Pamong Astabrata. Lalu Astabrata itu apa? Ya, kenapa menggunakan Astabrata? Astabrata adalah istilah, ya, atau terminologi yang digunakan dalam kepercayaan Hindu lama atau kepercayaan Nusantara lama. Kalau kita tidak mau masuk ke dalam aspek kepercayaan agama, ya, tapi kita bisa menggunakan istilah kepercayaan Nusantara lama, ya, walaupun berbau Hindu Buddha. Astabrata ini adalah 8 jiwa kepemimpinan dalam cerita Nusantara lama. Nah, 8 jiwa kepemimpinan inilah yang selalu didengungkan, didoktrinkan, dan diajarkan oleh para pembina, pendiri, dan juga para pengajar di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN, ya, khususnya yang sekarang bernama IPDN. Jadi Astabrata merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi core value peserta didik IPDN atau dulunya STPDN. Dulunya lagi adalah APDN. Nah, ini yang menjadi terminologi unik atau diksi yang cukup spesifik ketika kita mau masukkan sini. Lalu disandingkan dengan kata Pamong, maka jadilah Pamong Astabrata. Lalu kenapa bukan Pamong Foundation saja? Oke, kalau kita runut lagi istilah Pamong, kita akan menemukan bahwa Pamong itu berarti pengayom masyarakat, pelayan. Rincinya kalau di daerah itu bentuknya adalah kepala wilayah
ya, camat, lurah, sebagian diantaranya juga diampu oleh aparat kepolisian dan lain-lain yang sifatnya mengampu. RT, RW, kepala dusun, ya, kepala desa itu adalah para pamong yang melayani masyarakat. Di aspek yang lebih luas lagi, pamong ini juga bisa diartikan adalah pelayan publik ya. Kegiatan pamong berarti kegiatan pelayanan publik. Nah, ini menjadi milik bersama. Pamong ini menjadi milik bersama. Ketika kita sebut pamong, maka pengertiannya sangat luas. Itulah kenapa kita memasukkan kata Astabrata setelahnya, sehingga jika disebut dengan pamong Astabrata, maka kita akan mengenal sebagai sebuah komunitas sosial kemanusiaan yang diinisiasi, didirikan, dioperasionalkan, dikembangkan oleh para praja Pamong Astabrata. Berkembang ke sini, Pamong Astabrata mendapat simplifikasi sebutan yang kita kenal dengan Pamasta atau singkatan gaul daripada Pamong Astabrata. Lalu bagi followers ataupun para donatur Yayasan Pamong Astabrata atau gerakan ini, kita mengenalnya dengan sahabat Pamasta. Ada beberapa jargon atau sebutan yang kita gunakan. Pertama adalah from Manglayang for Humanity. From Manglayang for Humanity. Jadi dari Manglayang untuk kemanusiaan. Lalu yang kedua adalah penyalur kebaikan. Ya, dengan ini kita menginginkan seluruh sahabat Pamasta yang terlibat itu adalah sebagai penyalur kebaikan. Karena ruhnya adalah kita sebagai fasilitator. Nah, kita tidak pernah memberikan atensi full kepada komunitas ini yang mana tidak ada andil sama sekali dari pihak luar. Justru sebaliknya, pihak luar lah, donatur lah, followers lah, sahabat Pamasta lah yang menjadi inti dari gerakan ini. Nah, kita di Pamasta atau di Pamong Astabrata itu membantu untuk menjadi semacam epicentrum kepedulian sosial, sehingga memudahkan kita mengorganisir, mengampu, kemudian mengkonsolidasi bantuan, dan ujungnya adalah melakukan evaluasi dan audit pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan secara lebih mudah. Itulah semangat penyalur kebaikan. Terima kasih. Yang ketiga adalah apa aktivitas Pamasta. Bicara aktivitas, maka kita akan masuk pada visi misi dan program kegiatan Pamong Astabrata. Sebagai komunitas yang baru lahir, sebagai komunitas yang terus ingin mengembangkan diri dan mempelajari semua aspek yang bisa dikembangkan berdasarkan resources yang sudah ada di dalam diri Pamasta dan peluang dikembangkan Pamasta dari unsur-unsur luar pihak lain, tentu saja Pamasta akan mengambil sikap terus mengembangkan apa yang sudah dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwa Pamasta berfokus di awal-awal kegiatan pada mengakomodasi bantuan sosial kemanusiaan bagi Purna Praja. Nah, seiring dengan waktu, tepatnya tahun 2018 adalah momentum di mana Pamong Astabrata tidak hanya atau lagi berdiri pada eksklusivitas bantuan khusus Purna Praja, tapi kepada masyarakat luas. Tepatnya pada kegiatan bantuan sosial kemanusiaan bagi korban gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala. Waktu itu kita cukup berperan, dan alhamdulillah kepercayaan publik kepada kita, Pamasta, itu sangat besar, sehingga donasi yang dikumpulkan juga mendekati nilai yang signifikan, dan semuanya alhamdulillah sudah disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, ini menjadi momentum bagi kita Pamasta memberikan adil bukan hanya di Purna Praja, sehingga dua kegiatan ini yang menjadi corong dari core value-nya Pamasta, yaitu bantuan terhadap Purna Praja dan bantuan kepada masyarakat umum. Lalu selanjutnya, ya, Pamasta juga akan melihat peluang bagaimana melakukan rekrutmen di luar Purna Praja. Maka kita sedang merancang membangun satu rekrutmen sistem supaya masyarakat luar, ya, volunteer di luar sana itu bisa juga terlibat di dalam komunitas ini dan memberikan sumbangsih ide, gagasan, pemikiran, dan perbuatan serta donasinya kepada komunitas ini. Tentu saja dengan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan. Nah, inilah yang sedang kita kembangkan ke depan, sehingga memudahkan kita melakukan pengembangan di sisi Pamasta
alih-alih tidak selalu berkutat pada eksklusivitas Purna Praja sebagai penggerak dan pengoperasional Pamasta ini sendiri. Bicara berkaitan dengan kegiatan, maka selain dua kegiatan utama tadi, kita merespon bagaimana Purna Praja membutuhkan bantuan, mengakomodasinya, melakukan konsolidasi dan lain-lain. Kita juga melakukan penggalangan dana bagi musibah atau bencana nasional di daerah tertentu yang sifatnya insidental. Kemudian kita lakukan penggalangan dana. Lalu yang lain adalah tentu saja bagian dari itu kita melakukan kampanye-kampanye berkaitan dengan kepedulian kemanusiaan. Kepedulian kemanusiaan ini yang nanti kita bisa masukkan ke dalam beberapa aspek, misalnya diskusi kemanusiaan, kemudian kolaborasi kemanusiaan, dan keterlibatan kita pada aksi-aksi lapangan yang berkaitan dengan isu kemanusiaan. Scene keempat, apakah Pamasta ingin terlibat dalam kegiatan internasional? Sebelum menjawab itu, tentu saja kita harus melihat bagaimana potensi dan resource yang kita punya sebagai sebuah komunitas atau organisasi nirlaba dengan ciri khas yang dimiliki, kekurangan dan kelebihan Yayasan Pamungkasa Brata dan atau organisasi nirlaba lainnya. Tentu saja pergerakan-pergerakan atau operasionalisasi organisasi nirlaba ini haruslah melihat potensi yang dimiliki. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan atau pemberian peran terhadap isu kemanusiaan global juga akan diberatkan. Sejauh ini yang dilakukan oleh Pamasta, meskipun tidak terlibat di dalam aksi lapangan, tapi dalam hal konteks diskursus atau diskusi tentang gagasan dan pemikiran berkaitan dengan isu sosial kemanusiaan itu terus dilakukan. Contoh yang paling terakhir itu adalah berkaitan dengan isu pelanggaran kemanusiaan di komunitas Uighur di China. Nah, kita terlibat dalam 3 seri webinar internasional yang mengundang beberapa tokoh penting di Republik ini. Yang kemudian kita lakukan diskusi dan pemberian informasi dan lain sebagainya sehingga masyarakat umum bisa tercerahkan berdasarkan informasi yang paling aktual menurut para narasumber yang kita datangkan. Tentu saja ini juga menjadi pemicu aksi-aksi kepedulian Uighur yang nyata beberapa waktu belakangan ini di Indonesia, dan alhamdulillah ini kita sangat mensyukuri sehingga kita merasa kita tidak sendiri, walaupun memang kita tidak berfokus pada kepedulian Uighur saja, tapi juga yang lain. Nah, dalam waktu yang lain kita memang berencana untuk melakukan kegiatan mulai dari diskusi pemikiran, kemudian penggalangan informasi berkaitan dengan isu kemanusiaan global lainnya seperti Ukraina sekarang kemudian sebelumnya lagi adalah tentu saja Palestina yang secara nyata di depan mata dunia itu selalu dan masih mendapatkan ketidakadilan perlakuan. Inilah yang nanti kita pikirkan bagaimana supaya Pamungkasa Brata memberikan peran pemikiran, gagasan, pandangan ke dalam konteks kemanusiaan global sampai dengan kita bisa cukup mampu untuk memberikan peran yang lebih dari sisi aksi lapangan, kegiatan di lapangan langsung di lokasi pelanggaran kemanusiaan atau di lokasi yang membutuhkan perhatian di bidang kemanusiaan. Selanjutnya, apa pesan saya terhadap para pendengar atau pemerhati di luar sana? Bismillah, tentu saja ini pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimanapun Pamasta tidak bisa sendiri. Pamasta adalah organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang mengaktualisasikan dirinya untuk kepedulian kemanusiaan. Namun demikian, sebagai suatu organisasi yang berproses, bertumbuh, berkembang, kemudian beroperasional, maka tentu saja Pamasta tidak bisa menggantungkan diri hanya kepada beberapa orang ini yang menjalankan. Pamasta juga harus belajar dari dunia luar sana yang menggunakan metode yang lebih modern, canggih, terorganisir, manajemen yang baik, dilakukan audit manajemen mutu, kemudian dilakukan audit tentang penyelenggaraan keuangan, dan lain sebagainya. Artinya, Pamasta membutuhkan pihak lain. Apakah pihak lain itu Anda atau beberapa di antara Anda yang tertarik memberikan peran kepada Pamasta? Tentu saja kita
sangat membuka peluang ini kepada kita semua. Catatannya, meskipun tadi di awal kami sebutkan Pamasta itu adalah aktualisasi dari Purna Praja yang peduli terhadap sosial kemanusiaan, tentu saja tidak atau belum semua Purna Praja itu bergabung kepada Yayasan Pamasta Brata atau Pamasta ini. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kita kembali mengajak kepada abang, rekan, dan adik di luar sana sebagai Purna Praja yang memiliki jiwa kemanusiaan, panggilan kemanusiaan, inisiasi terhadap isu kemanusiaan yang tinggi dan berkomitmen untuk mewujudkannya dalam suatu komunitas yang terorganisir, bukan hanya pribadi sendiri-sendiri, bukan hanya bersifat insidentil, dan bukan hanya sewaktu-waktu, tapi ini berkesinambungan, bertumbuh, dan ada mekanisme pertanggungjawabannya. Maka Pamong Astabrata adalah salah satu tujuan yang tepat bagi abang, rekan, dan adik di luar sana. Ini juga kami sampaikan kepada rekan-rekan di luar sana, non-Purna Praja, masyarakat umum yang ingin memberikan ide, gagasan, pemikiran, nasihat, kritik, dan sarannya kepada kami Pamong Astabrata. Tentu saja kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka, dengan tangan dan pikiran yang sangat bersih untuk sebuah niat baik bertumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang memberikan peran kepada masyarakat. Sebagai seorang Muslim, saya sangat percaya bahwa kemanusiaan tidak terbatas pada suku, agama, ras, dan golongan. Dan itu yang diajarkan oleh agama saya, Islam. Dalam praktek-praktek pembawa ajaran agama ini, kemudian sahabat-sahabatnya, lalu kemudian ulama-ulamanya, sangat jelas di hadapan kita semua sejarah membuktikan bahwa kita tidak hanya ada untuk suku, agama, ras, dan golongan kita sendiri, tapi juga bagi masyarakat luas, dimulai dari keluarga, tetangga-tetangga, kemudian komunitas yang terdekat, orang-orang terdekat, dan lain-lain. Bayangkan jika yang bisa Anda lakukan di luar sana dengan uang 20.000, Anda bisa memberikan kepada mungkin teman-teman kita pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Namun jika itu diakomodasi, dimobilisasi, dirancang, diorganisasi dengan baik, maka 20.000 tadi akan bertemu dengan 100 orang lainnya yang memiliki 20.000, maka kita sudah punya 2 juta rupiah, dan banyak yang bisa kita lakukan selain dengan langsung memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Apakah itu pembinaan, apakah itu bantuan langsung tunai, atau bentuk sembako, atau bantuan lainnya yang bisa kita akumulasikan secara masif dan terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka bergabunglah kepada kami, bergabunglah dengan kami, dengan organisasi dan komunitas ini, baik Anda sebagai relawan maupun sebagai donatur tetap maupun donatur tidak tetap. Sebaik-baik kita, salah satunya adalah yang terbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi di serial tentang Pamasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berpuasa, salam kemanusiaan, from Manglayang for Humanity.